Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya dari kelas MDE, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, NIM 0104203062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama itu definisi manajemen sumber daya manusia pendidikan. Manajemen sumber daya manusia pendidikan disebut juga dengan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah sumber daya manusia potensi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidik nasional. Berdasarkan asumsi ini, penulis mengacu pada beberapa teori tentang manajemen sumber daya manusia pada organisasi swasta ataupun perusahaan, sehingga sebelum diuraikan definisi manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan, terlebih dahulu akan dipaparkan definisi manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjukkan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas menerapkan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya, yang C, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia bisnis bertujuan untuk memberikan kepada organisasi suatu kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi tentang manajemen sumber daya manusia di dalam bisnis akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan pengembangan, penggunaan, mengevaluasi dan memelihara karyawan, dan jumlah kualitas dari tipe kualitas yang tepat. Sedangkan di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarahkan pada pembangunan pendidik yang bermutu, berbentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Di Indonesia ada suatu Direktorat Tenaga Pendidik di bawah Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan atau PMKTK yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia pendidik. Yang pertama ada perencanaan, penerimaan, orientasi, pemberian kerja, kesejahteraan, kenaikan pangkat, dan mutasi. Yang selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah ya tentang kegiatan sumber daya manusia tadi dalam bentuk pendidikan. Mungkin bila ada kata-kata saya salah mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.